Setelah diberitahu oleh Corin tentang kebenaran Kang Ryun, kita pun akan dipindahkan tentang masa lalu Kang Ryun. 3 tahun yang lalu, itu waktu yang panjang jika menurutmu lama, dan waktu yang pendek jika menurutmu singkat. Aku menyaksikan diri Hua yang adikku Kang Yu ciptakan, dan aku terkesima dengan kekuatannya. Adik bodoh itu hanya ingin mengembalikan putrinya yang telah lama jatuh sakit. Tak pernah bahkan sadar bahwa kendali atas diri Hua perlahan-lahan pindah pada diriku. Pada akhirnya, dia menjadi pelaku utama insiden Moonlight Night Castle yang dibantai oleh pasukan kerajaan. Sungguh beruntungnya diriku. Dia tidak hanya tewas sebagai kambing hitam menggantikanku pada insiden Moonlight Castle Night itu, tapi juga melahirkan sang Heavenly Yaksa, yaitu Hua, yang telah menyerap Jiwaran. Bagian yang paling tidak terduga adalah Kang Yu meminta Direktur Akademi Markabah untuk melindungi Hwaran. Bahkan bagiku saja, sorcerer formasi kelas atas sekaligus kepala Profesor Borame memperluas jangkauan ke kontinen lain itu sangat sulit. Tepat di saat itu, aku sangat putus asa, dan dia pun muncul di hadapanku. Dialah Ted Balthazar, tokoh legendaris dari 80 tahun yang lalu, sang Spear Star. Itulah dia, Ted Balthazar. Dia hanya memintaku satu hal saja. Dia menyuruhku untuk menggilalah, mengamuklah, lalu hancurkan semua yang ada. Itulah yang dia katakan, hancurkan cangkang sang direktur. Pastikan dia tak punya pilihan selain harus keluar dari kastil itu. Itu adalah tawaran yang menggiurkan bagiku. Jika aku bisa memperoleh apa masalahnya menghancurkan 1 atau 2 kota saja, ucapnya. Itulah hal yang terjadi saat itu. Tak lama, relik suci Western Crunch lalu Chain of Giant juga membelenggu dirinya. Dia menguras kekuatannya yang tak terbatas. Itu akan hancur, lalu dia yang mengeluh Hwaran akan menjadi wujud manusia. Jiwanya Ran juga akan hancur seutuhnya. Terakhir, jika aku buat dia memakan Pill of 10,000 Men yang kudapat dari Balthazar, maka Hwaran akan meningkat menjadi dalam sekejap. Dia akan bangkit sebagai yaksa yang sesungguhnya, atau Heavenly Demon abadi. Itulah yang dimiliki atau dipikirkan oleh Kang Ryun si paman. Dan begitulah kita pun dipindahkan lagi ke scene saat ini. Itu tak akan terjadi, seseorang berteriak demikian, dan itu adalah Corin. Kalau semuanya berjalan lancar, di mana serunya, ucap Corin bersama teman-temannya. Ya, di sana juga ada murid-murid Borame. Kau lagi Corin loh, ucap sang paman. Di sana dia berkata, "Paman, aku mendengar sesuatu yang sulit dipercaya dari orang ini. Tolong dijawab dengan sejujurnya. Apa benar ritual ini bertujuan untuk memusnahkan Jiwaran? Kenapa Paman menggunakan relik for Fiends bukan for Guardian Beast?" Dia berteriak demikian. "Apa benar insiden Moonlight Castle juga bukan pembantaian, melainkan adalah perintahmu?" Ucap Hua, "Dasar bodoh, kalian bahkan tak berhasil menuntaskan tugas kalian," ucap Kang Ryun atau sang paman. "Tampaknya kegunaan kalian berakhir di sini," ucap Kang Ryun. Dan Kang Ryun pun menunjukkan sikap aslinya. Hahaha, dia tertawa dan berkata, "Namun, jangan khawatir semuanya." Lalu dia menggunakan jurusnya, Blood Art of Fresh Blood. Wow, nama yang gimana gitu ya, Blood Art of Fresh Blood, seni darah dari darah segar. Sangat-sangat jurus lah pokoknya. Dia pun menyerang mereka. Corin di sana bersiap-siap untuk menghadapi serangannya itu bersama teman-temannya. Kang Ryun juga berkata, "Hanya dalam 10 menit semua makhluk hidup dalam formasi akan meleleh dan semuanya akan menghilang begitu saja." Hahaha, ucap Kang Ryun sambil tertawa. "Aku akan mengubahnya menjadi eliksir yang akan meningkatkan sang yaksa. Golden Bat paling mentok adalah monster kelas C. Tapi setelah dia mempertaruhkan nyawanya dan meningkat, bahkan sekelompok Guardian First Class atau First Class juga akan tak berdaya. Dan sekarang monster spesial kelas Hwaran akan meningkat." Namun di sana Corin hanya tersenyum. "Tentu saja aku tak bisa menanganinya jika itu terjadi. Tapi ingat baik-baik." Corin menghentakkan tombaknya ke tanah. "Kontaminasi di industri pertahanan hidup itu tak terkalahkan." Di sana Kang Ryun terkejut karena formasinya hilang begitu saja. "Apa? First Bloodku menghilang? Ada apa ini?" "Ya, baiklah, biar ku jelaskan," ucap Corin. "Beginilah, apa kau ingat relik-relik yang pria tua Kang Ryun selundupkan melalui Old Crunch itu?
Kau pikir siapa yang mencuri semua itu? Siapa? Coba tebak, ucap Korin. Ya, perusahaan dagang yang mendesak membutuhkan barang-barang itu. Siapa yang memberitahumu itu semua? Dan kau pikir siapa yang menyediakan barang-barang itu? Dan menurutmu siapa yang mengukir huruf run ke barang-barang itu? Hahaha. Menurutmu siapa? Ucap Korin sambil tertawa. Itu adalah aku. Aku Korin Lok, sang imotan Lok, ucap Korin. Nah, menurutmu apa yang akan terjadi jika senior Mary menghancurkan semua reliknya? Meningkatkan Huarang jelas akan terhenti. Tamatlah dirimu, Kang Ryun, sialan, ucap Korin. Di sana Kang Ryun berteriak, tidak, apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku tidak akan tamat di sini. Semuanya belum berakhir. Kang Ryun pun menggunakan jurus yang lain, menghancurkan rantai yang membelenggu Huarang. Di sana dia menghancurkannya untuk mengendalikan Huarang. Jadi dia menyerah terhadap Ho dan menggunakan kekuatan yang tersisa untuk memutuskan barier emasnya. Dan itulah lalu Kang Ryun berkata, jika kau bunuh kalian saja semua di sini di tengah ritual, maka aku bisa kapan saja mengulanginya semauku. Baiklah, aku akan menghabisi kalian, ucap Kang Ryun. Dan Huarang pun bangun dari tidurnya. Bunuh mereka semua. Mendapat perintah seperti itu, Huarang langsung melesat ke arah mereka semua dengan rasa haus darah. Bahkan di sana Ji Hyuk juga berkata, apa benar dia benar-benar mengendalikannya? Dia benar-benar dalang dibalik insiden Moonlight Night Castle. Tenanglah Ji Hyuk, tenang, kita harus tarik bajingan itu dan bantai sampai mati sekarang juga, ucapnya. Kakimu yang menjadikan itu putus dan aku juga kehilangan pedangku. Tak ada yang bisa kita lakukan sekarang, serahkan semuanya saja pada mereka, ucap Yuhua berkata pada adik tingkatnya. Kita masih punya tugas tersendiri untuk dituntaskan, ucap Yuhua. Ji Hyuk melihat ke arah nunanya. Dia mengerti dengan keadaan itu. Baiklah kalau begitu, Alicia mundur. Strategi dasar untuk ini sama seperti dengan King of Iron Mountain. Baiklah, ucap Alicia yang bersiap di belakangnya. Korin pun bersiap-siap untuk menahan serangan dari Huarang dan ledakan pun terjadi di sana. Di sana Alicia melihat itu. Alicia menelan rasa takjubnya melihat dengan apa yang terjadi di depannya. Lalu pemberitahuan muncul. Pemberitahuan commandment, aku akan menyelamatkan dunia. Amplifikasi status, dan status Korin pun menjadi maksimal karena di sana dengan kekuatan runnya untuk menyelamatkan dunia. Korin menyerang Huarang begitu saja dengan tombaknya. Biji tajamnya langsung menyerang Huarang, meteor yang menembus atmosfer. Jika aku melawan Korin dalam kondisi itu, aku akan bertahan dalam 30 detik, ucap Alicia yang melihat jurus Korin. Apa orang ini bisa mengalahkan Korin dalam kondisinya saat ini? Ya, tentu saja itu bisa, karena yang dihadapinya adalah sang Heavenly Yaksa Huarang. Huarang pun menahan serangan Korin yang sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh raga begitu mudahnya hanya dengan tangan kirinya. Sang Heavenly Yaksa Huarang, baginya momen ini hanyalah sebuah pijatan-pijatan kecil saja. Korin di sana menggercakkan giginya. Sial. 1 menit 20 detik semenjak pertarungan dimulai, dan begitulah aku terus meluncurkan serangan yang ganas membakar semuanya yang ada. Tapi sang lawan ini, bahkan yang kumaksud adalah bencana berjalan ini, bahkan tidak gentar. Di sana Huarang mengeluarkan jurusnya. Dia menyerang Korin, kecerak. Korin menghindar dengan sekuatnya. Korin, ucap Alicia. Namun ketika dia berbalik teralihkan, di sana sebuah tendangan sudah bersiap menghadapi Korin dan Korin pun tertendang dan terpental jauh. Ini takkan bekerja, ucapnya. Korin terbentur ke arah tembok dan menghancurkan tembok itu. Tingkat kekuatan, sisa aura, bahkan bentuk fisiknya, semuanya terlalu berbeda, ucap Korin. Yang terengah-engah dalam jatuhnya, dia berkata, berusaha mengimbangi pergerakan dia saja membuat isi perutku pecah. Namun di sana Huarang tidak memberi ampun, dia langsung melesat ke arah Korin begitu saja. Aku sudah mencapai batas, tak bisa beregenerasi, tak bisa apa-apa. Kurasa aku akan mati di sini, ucap Korin. Dan begitulah Huarang bersiap untuk memukulnya dengan tangan kiri. Dia melompat ke atas Korin. Satu serangan saja akan menghapusku tanpa jejak. Korin yang sudah pasrah, dia berkata, ya begitulah, entah bagaimana. Tapi Realms slash, kecerak slash dar. Huarang diserang oleh sebuah tebasan yang sangat kuat.
dan pelakunya adalah Alicia di sana. Bahkan Alicia masuk ke dalam rim slashnya. Dia menggunakan slash terkuatnya, namun tetap saja itu tidak menggetarkan Hwoarang. Alicia, ucap Corrin, aku tahu rencanamu, tapi kau tampaknya hampir mati, Corrin, ucap Alicia. Alicia kehilangan kekuatannya. Dia barusan melaju beberapa langkah ke dalam ranah. Tekanan pada tubuh dia pasti lebih menyakitkan daripada diserang oleh Hwoarang. Namun di sana Hwoarang yang seperti dipijat, dia langsung menyerang kembali Corrin dan Alicia. Dasar bodoh, Alicia, menghindarlah, ucap Corrin dan kecerak. Dar. Di sana Hwoarang melihat ledakan itu dengan polosnya, dengan dinginnya. Dia hanya meratakan semuanya dan tidak merasakan apapun. Konyol, ucapnya. Kau, banyak Corrin selamat bersama Alicia. Kau seharusnya memikirkan dirimu sendiri daripada memaksa terlalu jauh, Alicia. Iya benar juga, ucap Alicia. Tubuhku bergerak begitu saja, mau bagaimana lagi, ucap Alicia sambil tersenyum. Dia pun diberikan ramuan eliksir milik Corrin. Ini eliksir istimewa yang kubawa untuk keadaan darurat, ucap Corrin. Tapi jika aku tidak bisa obati Alicia segera, dia bisa lumpuh atau tewas karena kehilangan terlalu banyak darah. Kukira aku akan mati. Dalam hatinya Corrin berpikir begitu. Kalau biasanya aku bakal berusaha bertahan sampai senior Mary menghancurkan semua 4 relik Vince-nya. Lalu di sekejap, celah dalam rim slashnya Alicia akan menusuk 100% tembus, diikuti dalam rencana rahasia kami. Semenjak kami kembali dari Nazaria, aku sudah memikirkan operasi ini. Tak ada 2 variabel yang tak terduga. Satu, Hwoarang yang sudah bebas dari barrier emas jauh lebih kuat dari yang kuduga. 2, Alicia malah cedera karena berusaha menyelamatkan diriku yang terpojok. Bahaya yang mendesak bahkan telah berakhir, tapi setelah berlari puluhan langkah ke dalam ranah, Alicia sekarang tak bisa bertarung sama sekali. Bisakah kita bertahan sampai senior Mary menghancurkan semuanya? Di sana Alicia hanya berkata, maafkan aku. Aku tak bisa menyalahkan Alicia yang mengacaukan semua rencananya, ucap Alicia. Andai serangan itu langsung mengenaiku tadi, sudah dipastikan aku mokat begitu saja dan tidak bisa beregenerasi lagi. Corrin pun mengangkat Alicia dan menggendong ke dalam pelukannya. Tidak apa-apa Alicia, terima kasih sudah menyelamatkanku. Kita seharusnya aman di sekitar sini, ucapnya sambil dia membaringkan Alicia di sebuah tempat. Corrin, apa kau baik-baik saja, ucap Alicia. Apa kau lihat aku baik-baik saja? Tentu saja aku tidak baik-baik saja. Dalam hatinya dia berkata, aku telah menghabiskan seluruh aura core yang tersimpan dalam tubuhku. Pertarungan melawan Hwoarang setelah pertarungan melawan Sajin Hyuk benar-benar menggunakan seluruhnya. Harus aku gunakan core Sebastian Duke? Aku bisa paksa diriku untuk menggunakannya jika terpaksa, tapi core ini memiliki kekuatan yang tak mampu ditahan bahkan oleh tubuhku. Bahkan dengan cadangan dari komitmen, aku sejujurnya tidak yakin. Namun di sana Alicia berkata, Corrin, sebenarnya Hwoarang itu, apa kau menyadarinya atau tidak, tapi dari awal sampai akhir dia tak pernah menggunakan tangan kanannya sama sekali. Tak pernah seperti itu kulihat dia seperti itu. Tampaknya dia seperti itu menggenggam sesuatu dengan begitu erat. Di sana Corrin juga menyadari hal itu. Dia hanya tersenyum dan berkata, jadi begitu ya. Pada akhirnya aku sendiri yang harus membuat keputusan, ucap Corrin sambil mengingatkan lagi ketika dia memberikan sebuah batangan pohon pada Hwoarang yang untuk mengompres kekuatannya. Corrin pun muncul di balik debu yang mulai tersingkap. Ini akhirnya dia berkata, sekarang giliranku, ucap Corrin yang bersiap untuk menghadapi Hwoarang. Sesuatu yang harus terpaksa kulakukan jika harus. Tapi apa dia masih terngiang-ngiang sambil melihat sosok Hwoarang. Aku ingat sekarang, ucap Corrin, pedang terkutuk yang kulihat di kastilnya Sebastian Duke. Kekuatan demoniknya jelas-jelas diwariskan padaku. Sebastian Duke, pahlawan perkasa dari 800 tahun yang lalu. Mulai saat ini aku akan menggunakan kekuatannya dan menciptakan lagi legenda itu. Tiba-tiba saja tombak milik Corrin dirapisi oleh aura kegelapan yang sangat pekat. Bahkan mata Corrin pun berubah menjadi merah. Kau sudah menunggu lama, bukan? Hwoarang yang menyadari perbedaan Corrin, dia bahkan sampai terkejut dan mulai bersiaga tentang hal itu. First Demon Spear, ucap Corrin yang bersiap untuk menyerang Hwoarang. Dia pun menyerang dengan tombaknya Black Void. Di sana Hwoarang juga tidak mau kalah. Dia menggunakan tangan kirinya dan ledakan energi pun terjadi di sana sambil menghancurkan semua di area sekitar. Bebatuan di sana hancur, tanah juga retak. Pertumbukan murni antara kekuatan melawan kekuatan. Ini bukan pertarungan diriku melawan Hwoarang,
Tapi ini adalah pertarungan antara sang Heavenly Yaksa dan Sebastian Duke dari 800 tahun yang lalu, sambil terlihat bayangan Sebastian Duke yang berada di belakang Corin. Namun di sana Hwoarang juga menahan itu. Hwoarang yang terlalu OP di sana, dia hanya menggunakan tangan kanannya. Bahkan si paman juga terkejut melakukan itu. Tak mungkin ini terjadi. Dia bisa mengalahkan atau menahan imbang sang Heavenly. Bisa-bisanya cecunguk seperti dia. Bagaimana bisa cecunguk seperti dia bisa kuat melawan Heavenly Yaksa, ucap paman. Apa yang kau lakukan, Hwoarang? Bunuh dia sekarang juga, memberikan perintah kembali pada Hwoarang sang paman. Dia pun bersiap dengan kepalan tangannya. Tinjuan ini mungkin berisi aura, tapi akhirnya dia pun menggunakan Mountain Serpent, Ominous Serpent, dan Black Void Demon Spear. Corin menggunakan seluruh tenaganya, bahkan semua jurusnya dihentakkan pada Hwoarang. Hwoarang di sana bersiap untuk semuanya. 1000 aura yang sama. Meskipun Hwoarang memiliki lebih dari 100.000 aura, dia hanya mampu melepaskan sebanyak 1000 dalam sekali. Jika aku bisa menggunakan kekuatan dengan jumlah yang sama untuk menghentikannya, maka dan begitulah aku menghadapi Hwoarang. Ledakan energi di sana secara beruntun. Satu hal yang harus kukatakan adalah tubuhku sendiri. Aku benar-benar tidak bisa dan tidak kuat menahan semuanya karena meminjam auranya Sebastian Duke. Kurasa tubuhku akan tercapik-capik secara langsung. Rasanya sakit mulai dari ujung jari sampai ujung rambutku. Aku sudah mulai sulit menggenggam tombak diriku. Dan gecerak, perut Corin pun dihantam lagi oleh Hwoarang. Seluruh ototku akan putus, lama kelamaan fungsinya akan mati. Meski begitu, aku tidak akan berhenti. Corin terus menggunakan kekuatan demoniknya. Di sana, Corin terus melihat Hwoarang sambil memikirkan, Aku bukan tak mau berhenti, tapi aku tidak bisa berhenti. Dia masih belum menggunakan lengan kanannya, ucap Corin sambil melihat Hwoarang. Dia kembali menggunakan kekuatan Black Void, Kecrakdar, Trigram, Ultimate Fish, ucap Corin sambil menggunakan itu. Namun kembali ditahan oleh kepalan pukulan tinju dari Hwoarang yang terus menghadam Corin. Bahkan di sana Hwoarang menendang Corin beberapa kali. Namun di sana Corin juga tidak mau kalah. Dia mendekat untuk memperpendek jarak. Dengan nyawaku dipertaruhkan, aku melangkah maju, ucapnya. Dengan lengan kiriku tertarik ke belakang bagai tombak. Maka semuanya pasti bisa. Kesadaran, lalu nafas, pergerakan otot, lalu jarak setengah langkah ini. Corin bersiap-siap untuk menghajar Hwoarang. Celah yang sekejap terbuka hanya satu kali ini saja. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan melewatkannya, ucap Corin dan gecerak. Akhirnya setelah sekian pertumbukan, Corin pun berhasil memukul Hwoarang dengan telak ya. Hwoarang di sana terpental, bahkan pukulan yang dilakukan Corin membelah tanah yang ada di sekitar. Corin yang sudah kehilangan kekuatannya, dia hanya bisa terengah-engah. Aku berhasil, ucap Corin. Namun di sana Hwoarang yang masih berdiri. Kurasa dia hanya bisa melakukan itu, dan seperti itu ucap Hwoarang dalam hati. Aku menembus pertahanan mutlak Hwoarang, tapi dia masih berdiri. Aku hanya mampu sampai seperti itu, ucap Corin. Aku tak bisa menaklukkan penuh Hwoarang, ucap Corin di sana sambil didekati oleh Hwoarang dengan energi-energi yang sangat banyak. Hahaha. Sementara itu si paman tertawa dengan kerasnya. Akhirnya tentu saja kau pikir kau bisa berhasil melawan sang Heavenly Yaksa, bocah. Inilah akhirnya. Ketika itu Hwoarang mengepalkan kembali tangannya, bersiap untuk meninju Corin. Corin di sana melihat Hwoarang dari mata ke mata. Di sana Hwoarang pun seperti menyadari sesuatu dan merasakan sesuatu. Di sana Hwoarang berusaha untuk berbicara. Corin menyadari itu. Kau. Namun ketika dia berkata demikian, sebuah rantai yang banyak bahkan hadir di sana untuk membelenggu Hwoarang, dan begitulah Hwoarang pun tersegal kembali oleh rantai tersebut. Dia terduduk di tanah. Corin akhirnya berhasil. Ini adalah rencananya. Dia berkata dalam hatinya, apakah ini berhasil? Alasan kenapa aku dari tadi terus menghadapinya adalah untuk mengulur waktu. Mengulur waktu selama 1 detik memang sangat layak. Senior Mary dan Kang Yuhua lalu Ji-hyuk juga menghilang di tempat ini, bukan? Senior Mary itu sambil menghadapi monster, dia menghancurkan segel-segel. Mereka pasti telah menghancurkan semua alat dalam formasi ini. Di sana Kang Ryun yang menyadari apa yang terjadi, dia panik. Ini tidak mungkin. Namun ketika dia berkata demikian, sebuah pedang aura ditodongkan ke leher Kang Ryuk. Jadi begitu ya. Di sana sudah hadir Profesor Josephine. Jangan bergerak,
Profesor Kang Ryun, dia berkata demikian. Di sana Korin melihat itu. Sepertinya di sana sudah diatasi, ucap Korin. Lalu Korin pun mendekati orang yang terduduk dan tersegal. Bisa-bisanya memberikan seperti ini. Dia melepas kertas vampirnya. Hal seganas monster begitu kan pada anak kecil. Dan orang pun kehilangan kesadaran dan mulai terjatuh. Dia tiba-tiba saja ketika dalam jatuhnya, dia mulai menyadari dan kembali pada dirinya yang sendiri. Kau sudah bangun ya. Dia membuka mata dan terlihat sosok Korin yang masih blur ketika itu, namun akhirnya menjadi jelas. Korin yang ganteng kalem itu bersiap-siap untuk memeluk Hwarang, namun Hwarang tiba-tiba saja terduduk karena malu. Dan begitulah, sudah kau bilang bukan, ucap Korin, sampai kau putuskan pilihanmu. Aku akan membantumu, ucap Korin. Keputusan yang memuaskan, ucap Korin, jangan sampai menyesal ya. Hwarang akhirnya mengepalkan tangannya. Buktikan bahwa kau bukan monster seperti yang pria ini katakan. Semuanya bukan soal cara bagaimana aku dilahirkan, tapi soal keputusan yang kubuat. Dan itulah yang terjadi. Di sana Hwarang melihat telapak tangannya yang sudah kembali normal. Pitchwood, cam yang kuhancurkan selama ini, kekuatan manusia supernya hangus menjadi debu, ucap Hwarang dalam hatinya. Aku harus bagaimana sekarang, ucap Hwarang berteriak. Kalau begini, jika tidak berarti, bahkan jika aku membuat keputusan hasilnya tak akan layak. Padahal aku ingin membalas kepercayaanmu padaku. Pitchwood, cam itu hancur, kau itu sekuat apa sebenarnya? Namun ketika itu Korin pun langsung kehilangan kesadaran. Ya, caranya ada banyak untuk melakukan itu. Dia pun akhirnya pingsan dan kehilangan kesadaran dalam pangkuan Hwarang. Tapi terima kasih, ucap Korin, karena telah membalas kepercayaan diriku. Aku melukaimu, aku membunuh begitu banyak orang, aku merebut tubuhnya, dan bagaimana orang sepertiku? Ya, orang seperti dan sekejam diriku, ucap Hwarang, bisa dimaafkan. Korin di sana yang setengah sadar, dia hanya tersenyum. Ya entahlah, bagaimana jika kita cari tahu bersama-sama. Itulah yang dikatakan oleh Korin pada Hwarang. Di sana Hwarang untuk pertama kalinya menangis jadi-jadinya. Dia ngagaik dan berteriak karena tangisan itu sangat keras. Dan begitulah akhirnya semuanya pun selesai. Singkat cerita, ritual kebangkitan oleh Kang Ryun pun berakhir dengan gagal. Di sana direktur juga hadir bersama Profesor Josephine. Aku mendapat tips dari Profesor Josephine dan Master Erin atas bagaimana cara menangani ini jika teratasi, lebih tepatnya penyembunyian ini. Masalahnya bukan hanya soal kepala Profesor Akademi Borame yang menyebabkan kekacauan, tapi digunakan Hwarang dalam ritual ini dapat membagikan kecurigaan, kecemasan bahwa Hwarang adalah korban. Mereka yang takut terhadap Hwarang akan turun tangan dan menghukum Kang Ryun, begitu mereka semua tahu, sementara yang lain akan mengingatkan tentang kekuatan Hwarang. Profesor Kang Ryun akan dianggap sebagai berpulang cepat dan tewas karena kecelakaan yang mengenaskan. Itulah rencananya saat ini. Direktur Akademi Borame juga telah menyetujui hal ini. Untungnya diskusinya berjalan mulus. Dari ekspektasinya Borame seharusnya mereka tidak begitu memandang baik hal ini, bukan? Apa kau sudah pastikan untuk mengajukan klaim ganti rugi? Ucap semuanya. Direktur mereka sempat akan membiarkan saja, tetapi aku setuju dengan Korin kali ini, ucap Josephine yang berkata demikian pada direktur Akademi. Posisinya sedang tidak baik. Posisi ini tidak bisa mudah dan dipercaya oleh orang lain. Meski begitu, ya kerja bagus Korin Lok. Di sana Korin dia dibalut perban berada di dalam kasur. Bukan apa-apa, ucap Korin. Aku cuma melakukan tugas yang seharusnya kulakukan, ucap Korin. Sesuatu yang harus kita lakukan adalah pasti bisa saling mempercayai diri satu sama lain, bukan? Berkata demikian pada Josephine dari sang direktur. Kuharap hari itu akan datang. Ya, jaga baik-baik dirimu untuk saat ini, ucap Profesor Josephine. Festivalnya masih berlangsung dan belum usai, ucap Josephine sambil berlalu pergi. Namun ketika Josephine pergi, sebuah tangan muncul di balik pintu itu. Dari tangannya terlihat, ya benar saja, itu adalah Mariette Dunael. Dia datang untuk menjenguk Korin, langsung memeluk Korin begitu saja. Semuanya copot, kukumu bahkan terlepas semuanya. Apa yang terjadi Korin? Dia berkata begitu. Pantas saja jariku di dalam perban terasa aneh, ucap Korin sambil melihat tangannya. Oh ya, benar juga, ucap Korin sambil terlihat di sana Mariette sambil menangis kembali. Kenapa kau nangis lagi, ucap Korin. Kau membuat hatiku sedih. Aku menangis karena sesak rasanya, ucap Mariette. Apa kau terluka senior?
Tidak, kau menghancurkan semua prajurit dan benda batu itu sendirian. Kau benar-benar hebat, ucap Corin. Meski Kang Yuhua dan orang itu lakukan salah satunya, tapi kau berhasil mengalahkan semua monsternya. Kau benar-benar hebat senior, ucap Corin. Jadi itu sebabnya mereka meninggalkan posisi. Berkat mereka aku selamat meski nyaris saja. Namun di sana Mariette berkata, kalau dipikir-pikir lagi, ini semua salah mereka kan? Salah bajingan-bajingan Borame itu, ucap Mariette sambil marah pada Corin. Jangan bicara begitu senior, hati mereka sebenarnya tidak jahat kok, ucap Corin. Hanya saja situasinya tidak bagus, mereka hanya tolol saja karena bisa diperalat oleh si bangsat Kang Ryun itu, ucap Corin. Ji-hyuk ingin balas dendam dengan keluarganya dan Yuhua berusaha menyelamatkan sepupunya. Mereka berdua sama-sama terpaksa dengan keadaan. Yang paling brengsek adalah Kang Ryun yang memanfaatkan keterpaksaan mereka. Bangsat sekali Kang Ryun, rasa bencimu jangan sampai salah sasaran, senior. Corin, ucap sang senior, kau bersikap dewasa padahal aku yang lebih tua di sini. Di sana Corin hanya berkata, ya aku memang dewasa. Bagaimana jika kau mau panggil diriku Oppa? Bagaimana? Cuma aku berharap kau tak terluka Corin. Kau terus mengatakan itu Oppa, Oppa. Memangnya apa itu Oppa? Tapi Corin, apa kau akan terus terluka ya? Ucap Mariette. Dengan serius dia berkata demikian. Corin yang menyadari dirinya terlalu lemah. Dia berkata dalam hatinya, aku tak bisa mengelaknya. Aku ini seseorang yang ditugaskan untuk menyelamatkan dunia. Meski begitu, aku hanyalah NPC dibandingkan para player lain. Bergantung dengan kekuatan murni kemampuan tombak saja. Mau tidak mau, aku pasti akan menderita. Di sana Mariette berkata, kau tidak menyangkalnya. Kurasa kau akan terluka lagi ya Corin. Rasanya kau itu hidup di dunia yang tak aku mengerti, ucap Mariette. Tapi aku akan ikut berjuang bersamamu Corin, ucap Mariette dengan senyum yang indah. Dia berkata, kali ini aku juga akan selalu ada untuk menolongmu. Anjing. Dia berkata begitu, apapun yang kita hadapi, aku akan berada di sana, ucap Mariette. Di sana Corin berterima kasih. Aku sangat bersyukur mendengar kata-kata itu yang keluar dari dirimu senior. Mulai saat ini aku akan terus melawan tidak hanya orang-orang yang berkeinginan jahat dan kepercayaan yang sesat, tapi juga musuh-musuh besar yang berusaha menghancurkan dunia. Sambil mengingat kembali sosok Baltasar, bagaimana cara menyelamatkan dunia dari mereka? Jawabannya sederhana, ucap Corin. Aku juga mau mengajukan diri untuk keperluan tentang hal itu. Secepat ini, ucap Mariette. Ya, festival panen akan segera tiba. Dengan semua hari libur yang menumpuk, semua orang nanti sibuk. Kita tidak bisa melakukannya nanti, kita harus melakukannya sekarang juga. Ah iya benar, ucap Corin. Semuanya kuserahkan padamu senior. Oh iya, kau kaptennya dan aku wakil kapten. Bagaimana dengan anggota lainnya? Lalu dia berkata, Corin, seorang datang di sana. Rupanya itu ada Alicia yang digips tangan dan kakinya, bahkan tubuhnya penuh perban. Di sana Mariette melihatnya dengan bete ya, tapi berpura-pura tersenyum. Junior Alicia, kau datang juga ya. Kau kelihatan seperti mumi. Aku sungguh minta maaf, Corin berkata begitu dengan seriusnya. Aku sungguh minta maaf dan juga terima kasih, ucap Corin pada Alicia. Dan begitulah Alicia pun kikuk. Dia hanya panik dan berkata, ya baiklah, aku memaafkanmu. Berkata Elixirnya Mary, tulang-tulangku sudah pulih. Bahkan dengan fasilitas pemulihan yang terbaik, tampaknya dia butuh setidaknya 2 minggu untuk istirahat. Karena festivalnya hanya tinggal seminggu lagi, sepertinya dia nggak sempat untuk api unggun di acara penutupan juga. Ini benar, aku sudah sering menjalaninya di semua playthrough sebelum ini, tapi ini adalah pertama kali bagi Alicia ya, ucap Corin sambil memikirkan itu. Dia berkata, nanti aku belikan gaun jixer ya untuk pesta musim dingin. Ketika Corin berkata demikian, terdengar oleh Mariette. Dia pun langsung marah, mengeluarkan aura-aura yang menakutkan. Sungguh brand yang sangat mahal sekali loh itu, ucap Alicia. Sebutkan saja maumu. Oppa ini akan kaya sekarang, aku akan bisa membelikanmu apa saja. Oppa terus. Memangnya lo ini si Upin apa, ucap Alicia. Memangnya aku menghasilkan berapa banyak keuntungan, ucap Alicia bertanya. Aku dapat keuntungan yang cukup untuk membelikan gaun untuk investorku. Ketika mengatakan itu, di sana Mariette sudah tidak kuat lagi. Corin, apa mungkin anggota Guardian yang lainnya itu adalah? Ya, ucap Corin yang memotong. Benar, itu adalah Alicia senior. Kapan kau akan mundur ke sana? Anggota kita ada di sini. Dia adalah Alicia Arden, lalu Lenya Claire. Si Lenya Claire ini nggak tahu munculnya kapan ya, ujug-ujug ada gitu karakter ini, dan nggak ada latar belakangnya. Tahu-tahu dia ini jadi informan aja. Mungkin
akan ada pembahasan tentang si lenyap kalair ini di episode berikutnya atau tidak sama sekali ya, kita nantikan saja. Dia perempuan ya, ucap Mariette. Ya, dia wanita cantik yang bertugas mengumpulkan informasi. Dia cantik, ucap Mariette. Lalu ada juga Ren dan Ron. Siapa lagi itu? Ya, Ren dan Ron adalah budak setengah bis ya yang diselamatkan oleh Corin di perdagangan perbudakan. Mereka ada kakak bis ras serigala, karena Ren itu perempuan maka Ron adalah yang lelaki. Aku juga kepikiran untuk merekrut Yuel tapi segitu sulit sih. Tapi kami dekat, mungkin jadi dia mau ikut, ucap Corin sambil terus mencatat siapa saja yang akan masuk ke dalam kelompoknya. Gadis itu kau dekat dengannya, ucap Mariette. Kami terkadang suka bercanda bareng dan makan bareng bersama, ucap Corin. Di sana Alicia yang menyadari bahwa Mariette sudah marah sebesar-besarnya. Kecerak. Dia pun mematahkan pensil yang ditulisnya. Ayah Josephine sudah menyetujui bahwa seharusnya boleh, namun ketika dia melihat sosok Mariette, senior, kau kenapa di sana? Corin. Bagaimana senior? Kau ingin aku menjadi gila, ucap senior Mary yang kini mengeluarkan rasa haus darahnya. Dan begitulah kita pun dipindahkan ke Hwarang. Kehangatan itu menyakitkan, ucapnya. Perhatian, kekhawatiran bagai pedang yang tajam. Semua itu menusuk bagiku. Kau membuatku kesakitan, ucapnya. Hua selalu sendirian dan semenjak dia lahir hidupnya dipenuhi dengan eksploitasi yang terus menerus. Itu sebabnya dia tidak pernah mengizinkan siapapun masuk ke dalamnya. Tapi kemudian ya orang itu datang. Dia berkata, halo, assalamualaikum. Ya, itu adalah Corin. Corin berkata, bagaimana, kau sudah baik kan? Ayolah, apa kau mencemaskan diriku, ucap Corin. Tidak juga, waktu itu dia berkata, cepat Ran. Apa maksudmu? Kau punya cara untuk mengubahnya, ya kan? Ya, Corin hanya dia tertunduk lesu. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Anak ini memang berhati baik, ucap Corin. Tunggu sebentar, ucap Hua. Maukah kau makan ikan denganku, ucap Hwarang yang berkata demikian sambil menggenggam tangan Corin. Dia pasti sangat ketakutan, namun di sana Corin menenangkannya sambil menggang kepalanya. Dia berkata, tenang saja, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja, aku janji. Aku akan beri kau ikan setelah semua ini selesai. Kita pun dipindahkan keluar. Di sana Hwarang terlihat berdiri di atas pohon. Entah apa yang dia lakukan, sementara itu Corin berada di bawah pohon. Entah apa yang dia lakukan, bersiap dengan tombaknya. Begitulah Orb of the Grim Reaper ditempelkan pada tombak milik Corin, selalu mengenai target, memisahkan tubuh dan jiwa, dan orb ini dapat menembus defense apapun. Itulah sebuah pemisah jiwa yang hanya ada sebagai nilai data, pencabut jiwa yang mutlak mematikan. Tentu saja jika seorang manusia dan bukan Grim Reaper yang memakainya, peluang hitnya mungkin akan menurun drastis, membuatnya jadi hampir gak guna sama sekali. Dan jika aku lempar bagaimana? Itulah yang bisa aku katakan, aku tak bisa melihat jiwa. Peluang hitnya maka akan menjadi ketika itu dia melemparkan tombaknya terkena Hwarang. Namun ya kita tahu ya, Hwarang yang terlalu OP memantulkan begitu saja temboknya kecerak ke bawah dan tidak ada yang terjadi. Apa-apaan itu, ucap Hwarang yang bingung. Perhatikan baik-baik, aku akan coba melapalkan spell sekarang, ucap Corin berteriak demikian. Ini ada Fall Magic Stone for the festival. Semakin lebar jangkauannya, penyebarannya juga memang didesain khusus untuk agar minigame itu sulit ditaklukkan. Jika peluang hitnya satu jangkauan maksimalnya adalah 100 meter, tapi jika kau gunakan dengan peluang 0, berapakah jangkauannya? Ya, jangkauannya pasti sudah sangat bagus. Aku akan mendapatkan jackpot, ucap Corin. Dan begitulah tombak Corin pun bersinar dengan terangnya sambil membutakan sekitar. Karena jangkauannya tidak terbatas, fakta bahwa aku bisa menyerang jiwa dan tak terpengaruh dan efeknya apapun aktif, lebih tepatnya itu bukan seranganku melainkan serangan Magic Stone yang melelahkan. Dan begitulah Hwarang pun terkena serangan itu dan kehilangan kesadaran. Dia terjatuh dari pohon namun ditangkap oleh Corin. Hwarang, aku cuma memasukkan sedikit magic, tapi bagaimana, apakah ini berhasil? Rasanya kau masih sadar bukan? Namun Hwarang tiba-tiba berkata, halo, assalamualaikum. Dia berkata begitu, opa. Dan begitulah, ini adalah Ran ya, bukan Hua lagi, tapi akan kita sebut saja Hwarang lah karena liur ya.
memisahkan Hua dan Ran. Kita sebut saja yang baik adalah, atau yang kali ini keluar adalah Ran. Mantap, ucap Korin mendengar kata opa. Akhirnya ada orang yang memanggilku opa. Akhirnya aku menjadi nenek Upin dan Epin. Aku menjadi opa. Akhirnya aku tidak dipanggil dengan sebutan orang tua lagi. Ran, kesannya pertama dirimu adalah seseorang yang terbaik. Orang yang sering bilang itu, tampak aku seperti orang tua. Aku tahu itu, kau dari dulu terlihat ingin sekali dipanggil opa oleh Hua. Hah? Korin menyadari hal itu. Jadi selama ini dia melihat semuanya ya, menyaksikan semua yang dilakukan Hua. Hua mengambil kendali. Sudah selama 3 tahun, jadi Ran yang terjebak di dalamnya mengamati semuanya selama ini. Di sana Korin bertanya, tubuhmu direbut darimu selama lebih dari 3 tahun. Apa kau tidak marah pada Ran? Pada Hua maksudnya. Ini baru pertama kalinya semenjak aku jatuh sakit, aku bisa berlari ke sana kemari. Berkat semuanya, berkat Hua, dia selama ini menggunakan energi yang terkumpul dalam diriku. Aku kini bisa berjalan kembali, ucap Ran yang sudah kembali sadar. Hei, tubuhmu masih belum terbiasa, jangan berlebihan, ucap Korin. Namun di sana Ran berkata, awalnya aku membencinya, aku teriak-teriak meminta tubuhku, tapi suaraku tak pernah meraihnya. Hua hanya berbicara pada dirinya sendiri, tapi aku tahu, ucap Ran, dia itu bukan mengabaikanku, melainkan bentuk rasa bersalah dan penyesalan untuk dirinya sendiri. Aku tahu betul betapa sulitnya melewati kekacauan semua itu dan kecemasan, karena kami berbagi tubuh yang sama. Jadi aku tidak membencinya lagi, ucap orang. Di sana dia berjongkok, nyok cai ya. Entah cai dari mana itu. Pada keadaan lagi cerah-cerahnya, entah genangan air dari mana. Ini merupakan keikhlasan dan pengampunan gadis ini. Meski tubuhnya direbut selama 3 tahun, terus memeluk Hua. Korin menyadari hal itu. Sikapmu cukup dewasa ya Ran. Di sana dia hanya tertawa. Umurku terjeda di usia 14, sedangkan Hua baru berusia 3 tahun. Jika ditambahkan, aku rasa aku berumur 17 sekarang. Aku dari dulu menginginkan seorang adik. Sekarang aku punya satu di dalam diriku sendiri. Sekarang mereka berdua ini seperti adik kakak yang berada dalam tubuh yang sama. Tapi kau tahu, dia bangkit dalam jongkoknya. Kau tahu jika suatu saat aku terkena bahaya, akankah kau datang menyelamatkan aku? Karena seperti itu lah dirimu, sekeren itulah biasanya. Korin opa, dia berkata demikian. Bilang saja padaku kapanpun, kapan saja. Sambil pipinya memerah dia berkata, sudah kuduga kau pasti akan berkata begitu, ucap Warang. Kau memang keren sekali opa. Di sana Korin yang bingung. Oh ya, aku juga suka ikan loh. Lalu dia pun menghilang dari genangan air itu. Ternyata Hua dan aku memiliki selera yang agak sama. Soal makan, musik, bahkan buku. Bahkan selera prianya juga sama. Yang berbisik tiba-tiba saja berada di samping Korin. Korin pun langsung ngaderek-dek di sana. Dia pun lehernya bergetar ngeri. Jadi jika kau jadi suamiku secara legal, kau akan punya 2 istri, kau tahu, ucap Warang. Namun di sana Korin berkata, tidak, tunggu, kau ini. Ayolah, bisa kau jawab aku terlebih dahulu. Di sana rupanya Ran lebih agresif dari yang kita duga ya. Sementara Hua itu lebih pendiam. Di sana Korin yang panik melihat itu. Entah dia senang atau tidak, tapi kau nggak boleh mengejek orang seperti ini, Warang. Ayolah Korin, aku tidak bercanda. Di daerah asalku semua orang yang seumurku sudah melakukan itu. Kau tahu hubungan kita ini. Jika ingin tinggal bersama, kita harus menanyakannya bagaimana dengan pendapat Hua juga. Lalu dia pun mencium pipi Korin. Terima kasih opa. Dan begitulah dia mengucapkan terima kasih dan dengan mencium pipi Korin. Namun di sana ketika dia menciumnya, tiba-tiba saja jiwa dari Hua kembali. Ran, kau ya, dia menjadi Warang yang biasanya. Aku tadi cuma ngelantur, dia berkata demikian sambil pergi. Itu salah paham, jangan berisik. Dan begitulah dia berdebat dengan dirinya sendiri ya. Kini dia bisa berkomunikasi dengan Warang maksudnya Ran dan Hua dalam tubuhnya sendiri. Korin yang melihat itu lah, Ran dan Hua bisa saling berbicara sekarang satu sama lain. Entah ini hal bagus atau tidak, namun datanglah jam 7 tempat biasa, kita makan bersama. Korin berkata, siap Warang. Ini pasti cara Warang untuk meminta maaf karena pakai makanan dia masih seperti anak kecil. Namun ya, tamatlah aku. Bagaimana ini? Sumber daya yang All Crown investasikan untuk festival markabah jumlahnya sangat besar. Aku tadinya yakin setelah semuanya sudah selesai kami bisa menaklukkan sang First Prince of the Protestant. Kita dipindahkan ke suatu scene yang sangat jahat terlihat di sana. Orang-orang bergeletakan di sana.
orang ini entah siapa ya, tapi karakter baru nih orang, tapi akhirnya gagal total. Dia berkata begitu. Memangnya siapa sih orang itu? Dan tentu saja dari tombaknya kita tahu siapa yang orang telah menggagalkan semua itu. Bagaimana dia tahu? Dan semuanya rencana kami. Aku sudah mengumpulkan 100 Crusader sesuai dengan perintahnya Lord Legion, dan semua orang ada di terowongan bawah tanah pula. Dan semuanya malah dibantai oleh satu orang ini. Tapi bagaimana? Aku harus mengambil risiko besar. Orang ini malah, ya, namun di sana Corin sudah berdiri dengan kerennya. Dia berkata, 100 orang Crusader, jika kalian benar-benar niat sepenuh hati, kalian seharusnya mengirimkan Templar Knight, bukan 100 orang Crusader. Sambil melihat sosok Corin, orang yang terbaring itu, dia berkata, ya, orang ini, dia yang mengacaukan segalanya. Bisa-bisanya kau bertingkah seperti ini, bajingan. Kau pikir kau akan tetap selamat setelah melakukan sesuatu seperti ini, ucapnya. Namun gecerak, dia pun dilempar oleh batu dan mengenai kepalanya. Sambil terlihat di sana Profesor Josephine juga ada di sana. Aku seharusnya bisa sendiri, ucap Josephine. Namun Corin berkata, nggak apa-apa, aku mau coba teknik baru. Teknik tombak baru ini akan cocok jika digunakan seperti ini. Di sana Josephine hanya melihat. Maksudmu lemparan itu adalah teknik barumu? Lemparan menggunakan tombak mengenai kepala? Lalu di sana Josephine berkata, kami akan mengambil alih semuanya dari sini dan menangkap mereka. Dan Corin pun berkata, singkirkan terlebih dahulu kapsul beracun, memastikan yang tersembunyi dalam gerah mereka supaya mereka tidak bunuh diri. Josephine memiliki banyak pertanyaan, pasti. Seperti bagaimana Corin bisa tahu tentang rute invasi bawah tanah yang Old Crown telah siapkan sejak 100 tahun yang lalu. Dan kenapa Corin meminta dia untuk mengawasi Old Crown dari awal? Pasti Josephine punya banyak pertanyaan tentang itu. Ya, tapi untuk sekarang dia menghela nafas lega terhadap fakta bahwa dirinya dan Corin berada di pihak yang sama selagi dia mengikat para knight yang tak sadarkan diri itu. Dan begitulah malam pun terlewati dan pagi pun caang. Di sana Warang yang bangun pagi-pagi, ketenangan dari seorang yang terlahir kuat dengan tubuh yang tak bisa dilukai oleh apapun, membuat tanda vitalisasi milik gadis rambut oranye ini. Rambut hitam kali, salah nih teksnya. Ini lebih lambat dari orang lain. Jangan kata lain, ya kita lihat di dalam tubuh Hua. Ran berkata, sudah pagi Hua, cepat bangun. Huaran itu pemalas. Di sana Huaran hanya protes, berisik sekali. Namun di sana Ran berkata, sopankah kau bicara seperti itu dengan nunamu? Nuna, apa maksudmu? Namun ketika itu Hua tiba-tiba bangun. Ada apa? Ya, aku cuma penasaran. Akhirnya Hua pun ke bawah dan melihat sosok Corin yang terkapar di sana. Dia kecapean lalu tidur begitu saja di asrama. Kenapa dia tidur di sini, ucap Warang. Dia dibangunkan oleh Hua. Apa kita harus membangunkannya? Buat apa, ucap Hua. Jika dia terus di sana, wajah dia bisa membeku. Ayo kita cepat pindahkan dia, ucap Ran sambil dia memegangnya. Kau tahu kau menyukai Corin Opa juga, iya kan? Namun di sana Ran berkata, entahlah, dia sedikit sulit ditebak. Dia suka menolong aku tanpa aku minta. Dia terlalu bekerja keras. Aku nggak paham dengan apa yang dipikirkannya. Jadi kau tidak suka dirinya ya, ucap Ran pada Hua. Ya, aku tidak membencinya sih, tapi entahlah aku menyukainya atau tidak. Jadi kau ini suka dia atau tidak, ucap Ran yang sambil berbisik pada Hua. Namun tiba-tiba saja Mariette datang di sana. Warang, kau bangun pagi hari ini? Ya, soalnya berisik sekali sih. Dan begitulah Corin pun diangkat oleh Doku, si anjing darah. Apa boleh buat Doku yang akan bawa Corin ke ranjang sekarang? Jangan sampai Warang kehilangan jam tidurnya karena Corin. Mereka pun akan pergi. Namun tiba-tiba saja di sana Wah berkata, sofa. Apaan sofa? Bukankah lebih baik dia dibiarkan tidur di sofa saja? Apa katamu, ucap Mariette. Nah, di sini tidak ada selimut, anginnya juga dingin, dia bisa terkena flu, ucap Mariette. Itu benar, tak ada yang bisa disangka. Aku sudah mengukus semua kentang di ruang makan, jadi kau makanlah dulu, ucap Mariette. Di sana Mariette yang tersenyum dengan sinis dan jahatnya. Aku akan bersama makan Corinku. Kau habiskan saja semuanya. Namun di sana Wah yang tersinggung dengan ucapan Mariette. Dia memutuskan sesuatu. Dan begitulah, meski festivalnya belum berakhir, kelas pelajaran tetap berlanjut seperti biasa. Aku sudah pernah dengan hal ini di Playtalk sebelumnya, jadi ya begitulah Corin pun menjalani hari-harinya seperti biasa. Sudah melampaui status awalnya Alicia.
Selain itu aku sampai memiliki aura core ketiga demonik juga. Setelah aura core milikku sendiri, lalu aura core Sebastian Duke, ini ada aura core demonik. Traitnya adalah resistant warrior regenerasi dan pain resistant domain mastery juga. Triple core demonic power release sudah dikeluarkan. Aura rankku saat ini lebih rendah dari sebelumnya. Ini lebih rendah tapi lumayan tinggi dalam hal yang sama. Dengan kata lain, aku masih di tahap dimana kebanyakan knight biasanya mendapatkan core pertama mereka. Terlihat core-nya sudah menjadi 3 sekarang. Aura dirinya, core dirinya sendiri, lalu core Sebastian Duke, lalu core demonic yang entah bagaimana ujung-ujung ada. Tapi aku punya core yang didapatkan dari Silver Mandragora juga, dan sebuah demonic core yang diwariskan oleh Sebastian Duke. Jadi sementara para knight lain baru mendapatkan aura core pertama mereka, kalau diriku sudah punya 3. Alicia baru-baru ini juga sudah mendapatkan core-nya. Dia melaju beberapa langkah dalam ranahnya, itu pasti menjawabkan dia maju secara signifikan karena aura ranknya sekarang sudah meningkat ke ranah yang lebih tinggi juga. Meski evaluasinya awal dari rendah ke menengah, perkembangan dia setengah tahun lebih cepat dari skenario asli. Masa depan terlihat menjanjikan, ucap Corin. Sekarang sisanya tinggal demonic power milikku. Demonic power dapat mengeluarkan kekuatan dalam menyimpannya di bawah tekanan yang tinggi. Anda dapat mengakumulasikan dan melepaskan total aura kekuatan sihir sampai 20%, ucap sistem pemberitahuan yang muncul. Ini trait yang luar biasa bagus sebenarnya. Saat ini aura rankku berada di 8130. 20%-nya kurasa 1600-an ada kali ya. Ini tingkat pulse power yang sangat tak masuk akal, ucap Corin. Masalahnya adalah saat aku mencobanya di hunting ground, aku kurang mampu menggunakannya secara efektif. Mungkin bahkan ketika dia menjadi seperti pedang demon terakhirnya Sebastian Duke, apa aku sungguh bisa membahas langit atau menebas langit dan membelah naga dengan satu serangan saja? Ya, semakin kupikirkan, namun di sana profesor yang ada di sana berkata, baik, semuanya sudah mendengarkan. Kalau begitu, kumpulkan semua catatan kalian sebelum kelas berakhir. Corin yang masih berpikir, meriksa catatan. Kami kan gak nulis apapun, kami hanya ngelamun, ucap murid-murid yang lain. Bahkan Corin pun demikian. Buat apa dia tiba-tiba melakukan itu? Mungkin profesor marah karena semua anak malah gak fokus di dalam kelasnya. Ini buruk kalau dia melihat kepribadian Profesor Rulala yang biasanya selama 4 tahun terakhir. Kurasa dia pasti akan memberikan baik-baik hukuman memberikan kelas. Masalahnya ini adalah kelas alkemi dan noda-noda bekas eksperimen bukan main. Susahnya dibersihkan sambil mengingat ruang kelas alkemi di dalam ingatan Corin. Setelah kelas ini aku sepenuhnya luang siang ini seharusnya, padahal aku harusnya berlatih. Aku harus menulis sesuatu juga. Ketika Corin akan mengambil pensil, dia pun malah menggenggam tangan seseorang, dan seseorang itu adalah dia berbalik, dan itu adalah Warang yang ada di sana. Entah Wa atau orang ya yang ada di sana. Kita akan terus panggil dia Warang saja. Sekali lagi untuk menegaskan, karena dia menggenggam tangan Corin, sudah dipastikan yang ada di sana adalah Ran atau jiwa baiknya Ran. Di sana dia menggenggam tangan Corin dengan senang. Kau lihat punyaku, mau lihat punyaku? Apa maksudmu? Maksudmu catatan, ya kan? Catatan milikmu maksudmu? Buka saja halaman yang kau butuhkan lalu bicara upah. Oh begitu ya, ucap murid lain juga. Kenapa orang itu tiba-tiba mereka akrab dengan Warang? Apa dia memang sedekat itu dengan Warang? Ucap orang-orang yang berbisik di sana. Apa yang terjadi? Dasar si Corin brengsek itu. Dan begitu bahkan Dokku ada di sana. Ngomong-ngomong, Wah bagaimana? Ucap Corin yang bertanya pada Ran. Wah itu orangnya ngantukan, masih pagi begini, dia biasanya tidur. Cari aku keluar dan menggantikan diri Wah. Dia pasti nggak akan bangun sampai nanti, ya kan? Mereka pun mengobrol sambil berjalan di lorong. Apa kau sudah bertemu dengan mereka? Maksudmu Pak Cihuk dan Kang Yuhwa? Ya, mereka berdua memegang tanggung jawab besar untuk insiden baru-baru ini. Tadi sangka mereka dimanfaatkan, tapi bukan berarti itu bukan salah mereka sama sekali, ucap Corin. Kang Rion pamanku akan dieksekusi secara tidak resmi. Kemungkinan dirahasiakan oleh keluarga kerajaan negeri ini juga, karena paman sudah tiada. Yuhwa Uni jadi ditugaskan untuk memimpin keluarga Kang kami. Itulah yang terjadi. Sementara Cihyuk dan juga Yuhwa Uni pasti mengalami banyak kesulitan karena diriku memimpin, ucap Corin. Apa itu artinya jadi kepala keluarga? Mulai saat ini, mulai dari urusan kecil yang ada di keluarga sampai urusan pernikahan keluarga. Jadi aku sudah dapat izin, ucap Ran yang bersiap-siap lalu mendekatkan tubuhnya pada Corin kembali.
Dia pun menggoda Corin. Bagaimana menurutmu, Opa? Namun di sana Corin yang berusaha menahan godaan dari Ran. Dia berkata, ya, kapan kau bangun Hua? Oh, Pak, ini sangat sulit menghadapi Rani, terlalu agresif. Dalam hatinya Corin berkata begitu. Namun seseorang berteriak, dari awal sampai akhir, ceritakan padaku selengkapnya, sedar sedetail mungkin. Rupanya itulah Mariette. Di sana dia mendengarkan curhatan dari Doku yang mengawasi Corin di kelasnya. Ya wajar saja ya, karena senior Mariette ini berada di kelas yang lebih tinggi dari Corin, jadi dia tidak sekelas dengan Corin. Dia sambil meramu sesuatu tentang kentang. Memang Corin dan anak itu bukan sepasang kekasih, tapi tetap saja Mary orangnya rasional. Itu memang perbuatan yang lebih mengenaskan daripada penuh kasih. Tapi meski begitu, perilaku aneh yang sementara ini tentunya memiliki arti yang tak biasa. Ini gawat, ucap Mariette. Aku harus mengambil tindakan yang serius jika begini. Aku sebaiknya menjalankan perkebunan kentang dan pertambangan berlian saja, bagaimana? Corin pasti akan tergoda dengan uangku. Atau mungkin aku lakukan itu saja, hal yang tidak senonoh. Bagaimana? Ucapnya, aku lakukan itu saja, tapi tidak. Jangan lakukan itu. Meski begitu, di sana juga Doku melihat Mariette marah. Lalu Mariette berkata, Doku, apa kau tahu apa yang kalian para lelaki sukai? Di sana Doku dengan gobloknya dia hanya berkata, tulang. Ya, Goku kan seekor anjing ya, wajar saja dia berkata demikian. Dan begitulah kita pun dipindahkan ke suasana kantin. Di sana Corin sedang makan bersama Mariette. Mariette memberikan bekal Corin. Aku sudah lama meneliti ini. Silahkan makan ini, Corin. Ini adalah hidangan buatan penghuni dari peternakan kami. Sup sosis merah istimewa buatan Mary. Kupikir Corin kau mungkin akan suka. Di sana Corin bersemangat. Ya, aku suka sosis merah. Kau tahu ini, jadi aku sangat bersemangat. Sup sosis merah di dunia ini sangat luar biasa, ucap Corin. Dia pun memakannya. Mantap. Puas jiwaku tak akan pernah habis makan ini. Potongan lembut lalu ini enak sekali. Ketika dia selesai memakannya, lalu pemberitahuan muncul. Teng. Hah? Dalam pemberitahuan itu dia berkata, Anda telah mengkonsumsi spesial blood elixir, sebuah elixir yang dibuat menggunakan bahan-bahan yang istimewa. Anda telah memperkuat superhuman strength. Superhuman strength meningkat 30 poin. Kenapa ini muncul juga? Lalu Corin menanyakan, senior. Lalu Mariette berkata, sudah kuduga, darah yang digunakan untuk membuat lapisan ini bukan darah babi atau sapi, ya kan? Ya, meningkatkan semuanya sampai sebesar 200 poin. Ini benar-benar gila. Senior, aku benar-benar menyukaimu. Terima kasih, senior. Dia pun meluk Mariette. Ya, begitulah. Corin pun meluknya. Ini cerita temanku sih. Seseorang berkata demikian pada Profesor Josephine. Ya, sekali lagi ini bukan aku ya, ini temanku. Dia pun menegaskan hal itu. Katanya ketika dia sedang bersama satu orang, hatinya terasa seperti ringan bulu. Di sana Josephine hanya melihat orang itu. Ini orang kerasukan apa? Dia ini kan Jiangxi. Kenapa dia tiba-tiba ngomong begitu? Lalu dia berkata, begitukah? Lalu apa yang temanmu katakan? Ya, katanya dia rasanya seperti melayang di awan. Ketika mereka berkata, jantung mereka berdetak sangat kencang sampai menyebalkan. Terkadang dadanya terasa sakit. Rasanya bagai tenggelam di dalam rawa. Itulah yang dikatakan oleh Hwarang. Rupanya Hwarang kini menyamakai segala rantai di badannya. Di sana Josephine berpikir, aku sudah mengira anak ini juga pasti akan terkena itu. Dia bukan hanya petarung kelas tinggi, dia memang seorang gadis yang mengalami cinta pertama. Dan pujaan hatinya, ya siapa lagi kalau bukan si tai itu? Pastilah si Corin Locke, ucap Josephine dalam hatinya. Bocah Spearman itu diberkati keberuntungan yang aneh. Kalau soal wanita, jika Hwarang sedang dekat dengan seseorang, pasti hanya dengan dia. Siswa baru yang rajin dan dewasa itu dilaporkan oleh seorang gadis kelas 2. Itu adalah temannya si Mariette. Siswa baru itu kemungkinan adalah playboy, ucapnya. Pasti menjadi tantangan berat bagi gadis pemula seperti Hwarang. Orang yang disukai temanku itu tidak bisa kukatakan dia juga suka padanya. Ya, pokoknya dia pasti dikelilingi banyak gadis, ya kan, ucap Josephine. Di sana Hwarang hanya mengangguk. Jadi dengarkan ini baik-baik, Hwarang. Peluang jadi untuk mendapatkan seorang laki-laki yang memiliki atau dikelilingi banyak gadis tidaklah inisiatif mendekati seorang lain. Gadis-gadis itu selalu mendatanginya terlebih dahulu. Jadi sekitar 100 tahun yang lalu ada novel romansa populer yang dibaca oleh seorang witch pemula. 100 cara merayu seorang pria. Itu adalah panduan percintaan untuk gadis di zaman itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Josephine. Dia berkata,
Kau harus bertindak dengan berani, penuh keyakinan dan bersemangat. Jika kau tidak bisa memenangkan cintanya, maka lakukan ini, Warang. Dia pun mengatakan itu dengan menyedihkan. Bagi gadis muda itu yang sedang memasuki masa remajanya, kau harus segera menghilangkan segala rintangan yang menghalangi jalanmu, ucap Profesor Josephine dengan serius. Ya, sayangnya Profesor Josephine bahkan selama 100 tahun buta terhadap cinta. Dan begitulah mereka pun berbicara kembali mau antar pulang. Ya ayolah gas. Karena Wak juga Ran tak punya pengalaman sama sekali. Karena mereka menerima mentah-mentah saran ecek-ecek dari novel romansa itu, mereka pun akhirnya pergi. Ku harap kau memenangkan hatinya, ucap Josephine yang pergi berlalu masuk ke dalam portal. Terima kasih. Di sana juga ada Doku. Terlihat Doku sedang memanggang sesuatu, dan di dalam jendela terlihat Corin yang sedang melakukan sesuatu dengan seseorang di sana. Warang benar-benar kaget melihat itu. Rupanya itu Mariette. Mariette bersiap untuk melakukan sesuatu pada Corin. Dia memeluk Corin. Lalu setelah pelukan itu, ya kita tahu ya, dia tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Cuman kalau dilihat dari bayangan jendela terlihat sangat erotis di sana. Sebenarnya Mariette hanya menghisap darahnya saja. Namun di sana Warang berkata, dia bilang, kita akan mencarinya bersama-sama. Katanya dia akan membantuku, dia akan bersamaku. Aku tahu, aku paham. Anak lelaki ini yang terlalu baik. Aku paham sekarang. Menunjukkan niat baiknya tidak hanya pada diriku, kebaikan dia bahkan ditunjukkan pada gadis vampir itu juga, ucap Warang. Aku memahami, tapi tetap saja terasa sakit rasanya. Sekarang apa aku sombong karena diriku istimewa? Kenapa dadaku terasa sakit melihat mereka berduaan begitu saja? Sambil melihat Mariette menghisap darah Corin. Di sana Mariette melihat ke luar jendela lalu melihat Warang yang ada di sana. Dia pun menggoda Warang dengan menjilat leher Corin. Dan begitulah pandangannya itu sudah mulai untuk memprovokasi sosok sang Heavenly Yaksa. Warang itu bukan sekedar pandangan yang biasa terhadap pada seorang junior. Ya, saat ini Warang yang panik. Lalu Warang juga berkata, saat ini serahkan padaku. Lalu alter egonya atau Ran, dia berkata, apapun yang menghalangi biar aku yang atasi, ucapnya atau ucap Ran. Kita dipindahkan ke suasana makan lagi. Di sana ada Corin, Mariette, Warang, Jaeger, Alicia dan Lark. Habisnya di sini rata-rata daerah pedesaan. Di kotaku sih tidak ada toko kue begini, jadi kita harus memasaknya sendiri, ucap Alicia. Gak ada kue sepedesaan apa memangnya tempat itu, ucap Corin dalam hatinya. Aku sudah pernah ke daerah timur berkali-kali untuk melakukan quest, tapi memangnya gak ada toko kue di sana. Ini tidak ada hubungannya dengan cerita utama. Aku kesini untuk rehat sejenak dan memperhatikan liburan yang akan datang. Niatnya awalnya untuk makan kue, tapi aku tidak menyangka akan menjadi sebanyak ini yang ikut. Lalu dia berkata, seseorang berkata, Corin, ya ada apa? Ini rupanya itulah Warang dan Mariette yang memberikan makanan. Ya, itu crepe ya, kelihatannya enak, ucap Corin. Namun di sana Mariette sedih karena kuenya tidak dimakan. Kau tidak salah, senior bilang ingin bilang sesuatu, ya kan? Ya bukan apa-apa, ucap Mariette. Namun di sana Corin berkata, atau Warang yang berkata, boleh ku coba kue stroberinya? Tanganku agak tidak sampai, opa, bisakah kau tolong ambilkan untukku? Di sana Ran atau alter egonya Warang ya, atau yang baiknya, Ran berkata, silahkan ambil itu. Lalu Corin pun mengambil sepotong kue. Lalu dia pun membuka mulutnya. Begitulah, mau disuapin juga, ucap Corin. Orang ini seperti anak kecil saja. Dan begitulah ketika dia begitu, malah kuenya ditampilkan oleh tangan yang lain. Rupanya itulah Mariette yang marah. Toko ini terkenal karena kuenya yang enak loh, ucap Mariette. Corin di sana bingung, kenapa suasananya jadi begini? Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kami buat kue kentangnya, kami panggang di dalam cetakan oven. Dia pun menjelaskan semuanya. Mariette sambil tersenyum, oh ya, kau suka kue stroberi? Mau makannya lagi atau tidak? Ya, aku sudah bilang tidak dulu, ucap Warang. Hei, kenapa suasananya seperti ini? Tidak nyaman, ucap yang lain. Kau sudah melakukan apa? Di sana Jaeger bahkan ketakutan melihat persaingan tentang Mariette dan Warang. Jaeger bahkan memberi isyarat mata dia untuk mengatakan keluar. Ya, bagaimana? Mana aku tahu ini terlalu menakutkan dulu. Lalu Corin pun berdiri. Tiba-tiba saja aku ingin ke toilet sebentar. Aku ke toilet sebentar. Lalu Jaeger dan Lark pun tiba-tiba berdiri. Aku juga akan ke toilet.
Lalu mereka bertengkar, entahlah. Mereka pun sambil menanyakan, paling suasana hati yang mereka rasakan sedang buruk. Ya, dasar buaya darat, ucap Lar. Namun di sana Mariette berkata, terus membanggakan dirinya dan berlebih-lebihnya. Ada juga di daerah Temun pedesaan. Enak sekali tinggal di desa yang lebih bersih. Orang seperti kami memang pasti tidak bisa paham. Namun ya jelaslah, lebih bagus hutan rindang dengan air dan udara pegunungan segar daripada aroma hewan ternak, bukan? Mereka pun membanding-bandingkan tempatnya, berusaha untuk mengajak Corin. Sesak kami mengobrol dan tersenyum, tetapi tidak ada kebahagiaan di baliknya. Di sana Mariette berkata, musim dingin ini si Corin mau pergi denganku ke wilayah utara. Aku punya beberapa penginapan air panas di sana, jadi dia pasti akan rileks di sana. Ngomong apa lo ini, ucap Warang. Sungguh, aku juga berniat mengajak Corin ke kuil Geon bareng diriku. Dia bisa dapat berkat dari Holy Fire Priest di sana. Semua itu untuk kekuatannya sendiri. Alicia yang bingung mendengarkan semua ini. Dia pun tiba-tiba berteriak, apa kalian belum dengar ya? Corin sudah memutuskan untuk tinggal di rumahku saat liburan nanti. Yang lain pun panik. Apa kau bilang?